Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah para bapak sekalian, di dalam kesempatan di separuh akhir bulan Sya'ban saya dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini melepas dari segala perkara-perkara yang tidak baik, kesalahan-kesalahan saya setiap bulan berinteraksi dengan para bapak sekalian. Hanya beberapa waktu yang lalu kebenaran Pak ini hubungin saya, kebenaran ada di Gorontalo, jadi nggak bisa. Dan alhamdulillah masih di bulan Sya'ban ini saya sangat berbahagia bisa berinteraksi dengan para bapak sekalian, dan saya merasakan di sini memiliki suasana yang berbeda. Sekalipun perkomplekan, tapi para kesepuhan hadir, istilahnya warga di sini layaknya orang-orang tua saya yang istilahnya secara usia para bapak sekalian layaknya menjadi orang tua saya sebenarnya ya. Karena memang saya tuh senang belajar dari orang-orang tua, dan Rasul, para ulama sendiri mengatakan yang patut kita hormati itu 4 orang. 1 orang karena lebih tua daripada kita, tidak melihat siapa dia, strata sosialnya seperti apa, dan basis keilmuannya seperti apa, tentang strata ekonominya juga seperti apa, tapi orang yang lebih tua dari kita pantas dan berhak dihormati. Dan itu dicontohkan oleh Sayyidina Ali yang menjadi dasar orang sholat masbuk ya. Ketika orang sholat tidak menemukan fatihahnya imam, tapi masih ketemu rukuknya imam, maka orang itu masih menemukan rakaat. Itu cerita yang sangat populer terjadi dalam konteks Sayyidina Ali berjalan tidak mau mendahului seseorang yang di depannya, karena orang yang di depannya adalah orang yang lebih tua daripada dia. Salah satu tahiyat ataupun penghormatan seseorang terhadap orang yang lebih tua, tidak mau mendahului ketika berjalan kaki. Yang kedua, orang yang boleh dihormati itu orang yang memiliki pangkat lebih tinggi dari kita. Dalam tatanan sosial itu butuh pengaturan. Rasulullah sampai berkata, kalau kamu berjalan safar lebih dari 2 orang, jadikan satu di antaranya adalah sebagai komandan ataupun pemimpin, yang nanti dia yang akan mengambil keputusan di antara perselisih. Menghormati orang karena kepemimpinannya itu dilegalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang tidak menghormati kepemimpinan, maka tidak terpimpin. Kalau tidak terpimpin akan rusak tatanan sosial. Dan yang ketiga adalah orang menghormati orang lain itu karena ilmunya. Ya. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani terhadap seorang pemuda yang dilihat alim, menghormati. Jadi betapapun orang itu muda, tetapi dilihat kapasitas keilmuannya, memiliki kapasitas yang lebih, maka pantas orang tersebut dihormati. Dan yang keempat adalah orang dihormati karena kedekatannya dengan Allah, karena intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang hidup dalam tatanan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara lahiriah orang yang sangat mendapatkan itu adalah mereka yang menjalankan perintah dan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para bapak yang dimuliakan oleh Allah, sangat terkesan. Saya sangat istilahnya bahasanya menikmati bisa walaupun sebulan sekali dengan para bapak sekalian di sini. Saya juga tetap belajar kehidupan dari orang-orang yang istilahnya dalam bahasa Sayyidina Ali, gak boleh dalam komunitas itu seorang pemimpin
mengambil keputusan dengan IQ-nya sendiri. Patut mengumpulkan dua kelompok, pemuda dan orang tua harus diminta pendapatnya. Kenapa? Anak muda bisa diambil semangatnya, orang tua bisa diambil pengalamannya. Sehingga keputusan itu berbasiskan pengalaman dan memiliki semangat. Kira-kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallubal ladzina kafaru fil biladi mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhir surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu tertipu oleh taqallubul ladzina kafaru, intensitas kesibukan orang-orang kafir fil biladi yang menguasai beberapa negara. Mata'un qalilun, semua itu adalah benda yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sebaik-baiknya tempat kembali. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, tetapi ini sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka jannat, surga tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallah, dan perkara yang ada di sisi Allah adalah sesuatu yang lebih baik, lil abrar, buat orang-orang yang baik. Wa inna min ahlul kitab laman yu'minu billah, dan sesungguhnya sebagian daripada ahlul kitab adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman terhadap perkara yang diturunkan terhadap kamu sekalian, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaihim, dan perkara-perkara yang telah diturunkan terhadap mereka. Khashiina, mereka memiliki rasa khusyuk terhadap Allah. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, yang mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit ataupun harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka adalah pahala buat mereka di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sari'ul hisab, zat yang sangat cepat melakukan hisab. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu sekalian, wasabiru, dan berupaya sabar, warabitu, dan berusahalah, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihuna, semoga kamu tuflihuna adalah orang-orang yang bahagia ataupun sukses. Ayat di penghujung surat Ali Imran, tahun 4 atau 5 ayat dari ayat akhir ya, mengingatkan kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Ayat ini khitab terhadap Nabi ataupun seruan terhadap Nabi, tetapi juga bukan hanya terhadap Nabi ya, tetapi terhadap seluruh umat Nabi dan umatnya. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan harus apa? Kenapa harus ada bulan Ramadan? Ya, Ramadan itu bahasanya para ulama bulan panen. Nanduri bulan Rajab. Ya sampean gak nandur bulan Rajab ya ora panen. Ya istilah bulan Rajab itu bulan nandur.
Sya'ban itu namanya Sya'ban. Sya'ban itu bahasa Arab, artinya bercabang. Tanaman sudah mulai bercabang. Li'annahu yatasyabba'u fihi khairun katsir. Kenapa bulan itu dinamakan bulan Sya'ban? Karena di dalam bulan Sya'ban ini satu kebaikan mengembang menjadi beberapa kebaikan. Pahala pun dilipat gandakan. Karena tangkai ibaratnya pohon yang tangkainya berkembang. Lah Ramadan itu bulan panen, berbuah. Ya. Makanya disebutkan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah sebagai penghalang, perisai manusia dari apa? Keburukan. Wong arep maksiat iling poso. Ya. Kadang-kadang mau ngomongin wong yo lagi puasa kok ngomongin orang. Emang kalau nggak puasa boleh? Sebenarnya nggak boleh, tapi ini identitas manusia itu betul-betul merasa dengan bertakwa itu nggak boleh melaksanakan perkara-perkara yang tidak baik. Di dalam bulan puasa itu banyak kebaikan. Masya Allah para bapak. Makanya kita mengibaratkan bulan Ramadan itu sebagai tamu agung. Coba kita ilustrasikan kalau kita kedatangan tamu agung. Orang rumah yang dibersihkan, halamannya bersih, ya, makanan dipersiapkan, yang kira-kira menyenangkan tamu. Sampai kedatangan tamu camat itu mesti suwe bu, gitu mesti kan, kur camat, gitu, ya. Kita Ramadan ini adalah bahasanya makanya marhaban ya Ramadan. Biasanya bahasa Arab kalau menyambut kedatangan ahlan wa sahlan bihudurikum. Rasulullah ketika Isra Mi'raj disambut oleh Nabi Adam pada langit pertama dengan marhaban bibnis salih. Di langit kedua disambut oleh Nabi Idris marhaban bil akhis salih. Di langit ketiga disambut oleh Nabi Yusuf dengan marhaban bil akhis salih. Di langit keempat disambut oleh Nabi Harun marhaban bil akhis salih. Di langit kelima disambut Nabi Musa. Di langit keenam oleh Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebutan marhaban. Kalimat Jawa itu istilahnya kromo iki. Sugeng rawuh. Ya, selamat datangnya itu dengan bahasa yang sangat halus. Marhaban ya Ramadan. Kita bangga menyambutnya dengan rasa sukacita, senang, bahagia, tidak merasa repot. Itu kalau orang beriman. Kalau orang yang beriman tuh dekat maning puasa maning ya. Ya, itu kalau orang beriman. Tapi kalau biasa ngerokok, orang ngerokok. Makanya efeknya puasa embekan si dine wis diitung 29 dina maning. Embekan sedina wis diitung. Begitu lebaran langsung kayak merdeka. Bebas. Padahal malaikat itu menangis kalau Ramadan berakhir, Pak. Saking kasihan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan itu punya magnet tersendiri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai saja umat manusia ini tahu tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, ya, lakamannau, pasti seluruh manusia berharap seluruh bulan itu namanya Ramadan, ataupun seluruh bulan itu berupa Ramadan. Terus rene Syawal, rene Dzulqa'dah, rene Dzulhijjah, Ramadan kabeh, poso kabeh. Pengene. Tapi nyata iya, spiritual kita meningkat di bulan Ramadan. Sayangnya setelah Ramadan langsung anjlok lagi. Ya, inilah kritik, otokritik buat kita semua. Kenapa kok begitu? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar menghadapi aturan hawa nafsu.
Hawa nafsu sing ngajake melaksanakan salah. Hawa nafsu sing ngajake malas melaksanakan ibadah. Hawa nafsu yang memprovokasi kita mengambil perkara yang terlarang. Sabar, ojo melok-melok hawa nafsu. Makanya puasa itu disebut dengan simbol kesabaran. Walaupun kini luweh ngelak, lapar, haus, karena tidak boleh sabar. Wasobiru, sabar menghadapi kedoliman orang lain. Orang lain mendolimi kita, walaupun kita mampu, kita nggak membalasnya. Warobitu, sabar dalam menjalani kewajiban. Dalam hidup ini ada perkara-perkara yang harus dilaksanakan sekuat tenaga, dan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau mampu mengaplikasikan ini, dia adalah orang sukses. Jadi bukan orang sukses itu takarannya bukan orang yang rumahnya megrong-megrong, mobilnya mewah, tanahnya luas, depositonya numpuk. Bukan. Orang sukses itu bukan itu. Harta benda itu berapapun sampean punya, nggak pernah sampai pada fase cukup, masih kurang. Sampean punya mobil, punya rumah, kurang belum punya mobil. Wis duwe mobil, pengen duwe rumah sing megah yang luas. Sudah punya megah tanah, rumah yang megah yang luas, butuh tanah sing akeh. Bahkan gunung pun dibayar sampai entek gunung, ya kan? Gunung kebayar, laut diuruk, ya kan? Ngerasa nggak cukup, laut diuruk, melangat ndeleng dhuwur, langit nanti sengedol ngarep dituku. Orang cukup, dunia itu nggak cukup. Imam Ghazali mengibaratkan dunia itu seperti air laut. Sampean minum air laut, bukan hilang hausnya, malah semakin haus. Dunia itu seperti itu. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak kekurangan yang kita inginkan. Ya. Maaf. Orang yang hidupnya pas-pasan, dapat uang cukup untuk hari ini, pikirannya nggak lebih, yang penting cukup untuk hari ini. Iya, nggak lebih pikirannya, praktis. Tapi orang yang sudah menguasai gunung di meneh kisah tuku, ya. Dunia itu seperti itu. Makanya puasa itu mengajari kita qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah dan melawan sifat serakah. Nafsu itu serakah. Buktinya sampai buka puasa ngabuburit, kolak dituku, buah-buahan dituku, gorengan dituku, terusan sop buah dituku, meja ngumpul mereno-reno. Apa dipangan kabeh? Minum bayu putih segar, alhamdulillah, wis ilang, wis ora nafsu menang. Sebenarnya kita dibuktikan loh Pak, hidup itu nggak perlu banyak ternyata. Yang primer untuk kita. Maka puasa itu mengajari kita qanaah. Ra usah mikir aku duwe omah 4, 5 tanah ombo apa digawa. Sing perlu iku adalah menjaga kekuatan. Yang menjaga keperluan tubuh. Wis enek sing dipangan, ada yang dipakai, badan sehat, sugih. Sugih. Orang sugih itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan terhadap kita. Iku wong sugih. Iku wong sugih yang sudah merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah
terhadap kita. Betapapun menurut orang itu sedikit, itu qanaah. Tapi kalau kita merasa kurang, banyak yang kita punya tapi masih kurang, itulah orang fakir. Itu orang fakir yang sebenarnya. Puasa mengajari kita seperti itu. Selain kita diajari untuk menjadi lebih dekat dengan Allah dengan intensitas ibadah. Makanya di malam hari hadisnya man soma Ramadhana wa qoma layaliyahu, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dan bangun malam qiyamul lail. Jadi tidak ada dekret khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat malam di bulan Ramadan, tidak ada. Dan sahabat-sahabat banyak riwayat tentang sholat malam. Beberapa sahabat pernah mengikuti sekian rakaat. Pendek kata, tidak terhadap angka khusus, spesifik dan tertentu. Akhirnya Sayyidina Umar dengan keberanian dan dengan sidqah, dengan mawas dirinya, dan tentu tidak sembarangan, melakukan sebuah yang namanya ijtihad untuk menjadikan satunya semua para sahabat dalam serempak sholat bersama dengan jumlah rakaat 20 rakaat. Dan ditunjuklah sahabat yang paling bagus baca Qur'annya bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab itu imam pertama sholat tarawih. Bahasanya dulu tarawih. Dulu. Jadi mulai di Ramadan itu adalah sholat malam itu sholat umum, Pak. Semua malam kita disunahkan sholat malam. Tetapi ada sholat spesial yang ada pada bulan Ramadan. Itu hasil keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan disepakati, tidak ada satupun yang nentang dari para sahabat. Itulah yang disebut dengan ijma'. Ya. Jadi memang betul kita memakai tendensi sholat malam, sholat tarawih ini berdasarkan ijma', tidak berdasarkan hadis. Tidak langsung maksudnya berdasarkan hadis. Tetapi ijma'nya sahabat itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pun merekomendasikan kebenaran para sahabat. Rasulullah berkata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Bi ayyihim ihtadaitum, dengan siapapun kamu ikut, kamu mendapatkan petunjuk. Padahal tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ijma yang terjadi pada zaman sahabat. Menolak ijma keliru. Kenapa dinamakan tarawih? Artinya tarawih apa? Ada yang tahu artinya tarawih? Ya. Kadang-kadang mau melaksanakan tapi urut artinya ya. Tarawih itu istirahat. Ya. Dari kata tunggalnya tarwihah. Tarawih itu bahasa jamak, beberapa istirahat. Nyantai sholatnya. Orang mikir gajah-gajah pengen balik. Iya. Kenapa? Karena zaman sahabat nek sholat tarawih, sholat qiyamul lail, setiap patang rakaat istirahat. Ada yang zikir, ada yang doa, ada yang tawaf. Tawaf ya zaman semono ya 5 menit peragat apa. Ya. Ada yang tawaf, ada yang zikir, ada yang doa. Makanya kita per patang rakaat ya begitu kan? Allahumma sholli ala Allah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kan itu ya? Ya itu per patang rakaat nyantai. Jika perlu rokokan dulu enggak apa-apa sampai. Per patang rakaat itu kan wis tak sebatang sholatul qiyam tarawih meneh. Mulai kan gitu. Itu kan nyantai, orang buru-buru gasan pengen mulai. Enggak, nyantai, istirahat. Patang rakaat maling, istirahat maling, seperti itu. Akhirnya terjadi 4 kali istirahat. Benar enggak? 4 kali 4 itu jamak. Makanya bahasanya tarawih. Bahasa Arabi tarawih.
Salat qiyamul lail dinamakan salat tarawih. Kronologinya para sahabat nek salat perpatang rakaat jeda. Ya, jeda. Ada yang doa, ada yang zikir, ada yang tawaf. Sampai arep ngopi bareng ya ora apa-apa kan gitu kan. Sebatang sih, jadi Bilal kan gitu kan. Nah, sebatang entek mulai meneh kan gitu kan. Nah, itu nyantai terawih ya. Paling ada mungkin lihat ajaran sekondi ya, terawih nerokok bareng. Nah, itu istilah tarawih gitu Pak ya. Lah sholat wudu ya istirahatnya sepisan aja terawih bahasa tarwihah gitu Mas. Tarwihah. Nah, itu oleh zaman setelah sahabat yang menamai tarawih. Dengan kronologi para sahabat seperti itu dinamakanlah sholat qiyamul lail fir Ramadan, itu dinamakan sholat tarawih dan populer sampai sekarang. Jadi bahasanya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rosah menggo si anti para sahabat, para anti ulama, jangan pakai bahasa tarawih. Ya, ini bahasa milik kita, milik penganut orang yang melakukan pensumberan tidak harus langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumbernya jelasnya dari Nabi, tetapi semacam dirumuskan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat. Prakteknya nyerodo nyantai-nyantai, akhirnya muncul bahasa tarawih dengan seperti itu. Di awal zaman Nabi, sahabat sholatnya tengah wengi, sulusul akhir. Pamen kita wong Indonesia kok bar isya, yang namanya malam itu setelah isya sebelum fajar. Yang namanya malam itu setelah isya sebelum fajar. Jadi sah kita qiyamul lail Ramadan ba'dal isya atau tarawih ba'dal isya, daripada nonggoni waktu terbaik tidak terlaksana sampai tarawih Pak, sholat tarawih jam 2 Mas galene ra ono tarawih orang yakin orang yakin kan gitu kan. Daripada ngincar waktu terbaik tapi tidak terlaksana, masih mending melaksanakan sekalipun tidak terbaik. Itulah bijaknya ulama-ulama dulu itu Pak. Ya, bijaknya ulama-ulama dulu. Jadi tidak mengambil original betul gitu ya. Ada perpaduan, ada pengkondisian. Ya, ada pengkondisian. Pengkondisian terakhir adalah surat-suratane. Ini zaman sahabat ya surat dawa. Ya, kayaknya ya dibuat kalau al-hakumut selesai. Al-hakumut karena apa? Nyangkin ditambah dawa nanti malah para makmum kapok sholat tarawih. Sholat kapok aku sholat, terus pertama saja cukup. Gitu kan? Nah, itulah para bijaknya ulama dalam rangka mengajak kehidupan manusia dalam melaksanakan ibadah tidak terhadap desain terbaik, tapi yang penting melaksanakan mendekati dengan desain terbaik. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil keuntungan bulan Ramadan. Kita bisa menjalankan qiyamul lail, kalau bisa khotamkan Quran selama 1 bulan. Ya, sewengi sejud, tadarus, bar isya jangan mulih. Nek mulih godane wakeh Pak. Wis angel wis ning omah. Ya, angel kalau sudah di rumah ya. Ya, walaupun tidak pakai speaker masing-masing, tadarus Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu masjida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khata'ina kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimat. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa zidna ilman nafi'an warzuqna shifaan kulli dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit perlu kami sampaikan bahwa pengajian insya Allah masih ada minggu depan menjelang Ramadan kita. Demikian informasinya. Semoga bapak-bapak semua sehat selalu sehingga bisa berjumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.